siang peserta webinar Arebi DPD Arebi Jatim. Kita akan segera mulai. Saat ini jumlah peserta yang sudah masuk sekitar 70-an, masih belum 50% dari yang daftar, jadi kita akan kasih kesempatan. Menit lagi kita akan mulai, ya. Diharapkan peserta sudah hampir 200 kalau 5 menit lagi, karena yang terdaftar 400 lebih. Saat ini kita sudah bersama Pak Wahyudi, notaris, bukan notaris ya. Emeritus. Emeritus. Ya. Kayak dokter ya Pak. Iya. Ada emeritus juga. Dan Bu Shirley dari Bank Permata. Sekedar info untuk Bu Shirley dan Pak Wahyudi, peserta kita dari seluruh Indonesia Pak, karena informasi tentang webinar ini diumumkan oleh DPD Arebi melalui DPP ke semua DPD Arebi seluruh Indonesia. Jadi saya harapkan nanti mungkin kalau pertanyaannya agak spesifik daerah tertentu, ya, mungkin Pak Wahyudi bisa memberi masukan yang mungkin agak umum gitu ya. Tapi nanti tergantung pertanyaannya. Baik Pak Rudi, selamat datang, selamat siang. Gimana ini Pak Rudi, ini ada di luar Rudi ruangan. Masih di mute itu, Bapak Ketua. Masih gangguan sinyal kelihatannya. Gambarnya kok tersendat-sendat. Pak Wahyudi relatif sudah sering ya bicara di webinar Zoom. Saya ini yang kelima ini mungkin. Kelima. Yang kelima. Lalu yang banyak menggunakan WA ya sekarang. WA bisa 8 orang. Oh, ya. Berarti kayak konsultasi terbatas gitu Pak Wahyudi. Iya, 8 orang. Pak Ketua sudah bisa bicara? Oh ya, siap Pak. Selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang Pak Yafet. Mungkin bisa menyapa Pak Wahyudi sama Bu Shirley yang sudah standby. Ya, baik. Selamat siang kepada rekan-rekan Arebi se-Indonesia. Ini edisi webinar Arebi yang kedua, dan pada hari ini juga acara webinar dibawakan oleh Bapak Wahyudi, praktisi senior yang sudah dikenal oleh para broker-broker di Surabaya, juga kepada Ibu Shirley dari Bank Permata. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyudi dan Bu Shirley. Semoga acara ini bisa menjawab kegalauan hati dari para broker di era new normal ini. Mengenai kisi-kisinya kan sudah dikasihkan pada di e-brosur itu adalah jenis-jenis kegalauan yang ada di broker saat ini. Semoga dari webinar ini banyak memberikan manfaat, banyak memberikan solusi kepada para broker untuk mentransaksikan properti yang sudah ada di hadapan mata kita semua. Terima kasih, selamat beracara. Silakan Pak Yafet. Yes, terima kasih Ketua. Ini saya agak kelompatan ini. Saya pikir Pak Ketua mau menyapa Pak Wahyudi sama Bu Shirley dulu. Ternyata sudah sambutan. Nggak apa-apa. Yuk kita mulai acara ini dengan berdoa lebih dahulu. Saya akan membawakan dalam doa agama Kristen. Silakan teman-teman semua peserta yang jumlahnya detik ini adalah 100 sudahan. Berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Yuk kita mulai berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena pada siang hari ini kami boleh bersama-sama dengan semua anggota Arebi, baik member broker, principal, atau marketing, berkesempatan mendengar sharing dari narasumber kami, Bapak Wahyudi dan Ibu Shirley. Kiranya Tuhan memberkati untuk kemajuan dari bisnis kami sebagai broker properti. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita mulai, perkenalkan
narasumber. Saya perkenalkan narasumber kita, Pak Wahyudi, yang sudah sangat dikenal oleh para broker. Dulunya sebagai notaris PPAT, sekarang beliau sudah pensiun dan membuka sebuah law firm, ya, lembaga hukum. Sebagai praktisi hukum senior, Pak Wahyudi akan berbagi tentang informasi terakhir yang terkait dengan transaksi properti pada saat pandemi seperti ini. Nah, nanti akan dibuka pertanyaan, peserta bisa bertanya seluas-luasnya, ya tentu dibatasi yang terkait dengan transaksi properti, baik pada masa pandemi ini atau ekspektasinya nanti setelah pandemi selesai. Yang kedua, narasumber kita adalah Ibu Shirley dari Bank Permata sebagai Head Mortgage Out Region 3 Bank Permata, berkedudukan di Bank Permata di Surabaya. Baik, kita akan mulai dengan agenda kita siang ini. Saya akan berlaku selaku moderator bersama dengan Bapak Leon Susanto. Ya, kita akan mengajukan pertanyaan, saya dan Pak Leon yang mengajukan pertanyaan kepada Pak Wahyudi dan Ibu Shirley. Ya, dalam waktu 30 menit, kami akan mencoba untuk jeda menampung pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang Anda sudah chat di dalam chat yang kami sediakan. Nanti akan dibacakan oleh Pak Leon untuk ditanyakan kepada narasumber yang sesuai dengan pertanyaan Anda. Demikian ya, kita akan mulai. Saya akan mulai dengan pertanyaan ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, tolong jelaskan, apakah ada perbedaan prosedur untuk AJB pada saat pandemi ini? Karena ada masalah, misalnya keterbatasan dari operasionalnya BPNK, keterbatasan dari operasionalnya Dispenda atau KPP, dan lain-lain. Ya. Sehingga AJB atau IJB ada masalah atau kendala, dan bagaimana solusinya, apa yang harus diantisipasi oleh agen properti, ya, misalnya tentang checking sertifikat kah, tentang validasi pajak kah, tentang verifikasi BPATB, atau yang lebih utama lagi tentang adakah biaya tambahan. Sorry Pak, pertanyaannya agak panjang. Ya. Saran Bapak untuk agen properti agar transaksinya bisa lancar pada masa pandemi ini. Demikian Pak, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa saya konfirmasi ulang pertanyaannya. Silakan Pak Wahyudi. Ya, Pak Yafat, terima kasih. Selamat siang semua. Moga-moga waktu ini tidak ngantuk ya, karena jam 2 ya. Tentang perbedaan pada masa COVID dan sebelumnya. Sebetulnya perbedaannya tidak terlalu signifikan, yang pertama. Khusus untuk Surabaya. Problem Republik itu adalah tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi ada Republik Surabaya, ada Republik Sidoarjo, ada Republik Mojokerto. Jadi kalau audiennya ini di seluruh Indonesia, berarti problemnya akan berbeda-beda. Khusus Surabaya ada peningkatan kualitas pelayanan, walaupun belum sempurna. Jadi kalau dulu kita untuk memenuhi pasal 39, jadi setiap PPAT, setiap pejabat pembuat akte tanah, sewaktu akan membuat akte, dia harus melakukan penelitian. Apakah sertifikat yang diserahkan pada kantornya yang merupakan salinan sertifikat itu harus sesuai dengan buku tanahnya. Jadi asli sertifikat itu, asli salinan sertifikat itu dibawa ke kantor pertanahan,
untuk dicocokkan dengan buku tanahnya. Kalau sudah cocok, maka kantor pertanahan akan membubuhkan tanda bahwa asli salinan sertifikat ini sesuai dengan buku tanahnya. Sekarang ternyata ada peningkatan. Moga-moga ini ditindaklanjuti lebih cepat. Semua sertifikat pada umumnya yang tahun 2018 ke atas itu sudah diinput oleh kantor pertanahan. Sehingga bagi PPAT itu harus mendaftarkan terlebih dahulu ke kantor pertanahan agar terregistrasi dan dia memiliki password. Setelah itu si PPAT ini menerima asli sertifikat itu di-scan. Yang di-scan itu buku tanahnya, ya. Buku tanah itu pendaftaran pertama itu. Berikut peralihan-peralihannya. Di-scan, kemudian KTP pemegang hak atas tanah, surat kuasa dari pemegang hak atas tanah kepada PPAT untuk melakukan checking itu, untuk melakukan penelitian sesuai tidaknya salinan dengan buku tanah. Yang keempat, surat pengantar dari PPAT kepada kantor pertanahan. Ini di-scan, tetapi filenya itu dikompres, dikecilkan. Karena kalau tidak bisa. Karena kalau filenya terlalu besar, tidak dapat di-upload. Ya. Sorry Pak Wahyudi. Ya. Sorry Pak Wahyudi, sebelum lebih lanjut, ini Pak Wahyudi sedang menjelaskan tentang checking online, betul ya? Iya betul, checking online ini. Tapi itu hanya bisa dilakukan terhadap sertifikat tahun 2018 ke atas. Ke atas. Dan ya, itu pun tidak seluruhnya. Kadang-kadang yang 2018 ada yang terhambat. Kalau itu tidak bisa, maka akan dilakukan secara manual seperti biasanya. Oke, silakan lanjut Pak. Ya. Sertifikat yang telah tervalidasi tahun 2018 ke atas, pada umumnya bisa langsung memperoleh jawaban. Jawaban hasil checking itu kemudian di-save dengan tujuan diterbitkannya SPS. SPS itu surat perintah store. Kemudian ada kode billingnya dan kita pergunakan untuk membayar lewat ATM. Dan ini harus diselenggarakan dalam waktu 3 hari. Karena kalau tidak, kita akan memproses seperti pada awalnya. Sorry Pak Wahyudi, ya. Saya potong sebentar. Tadi ada terbit surat perintah setor. Maksudnya yang di setor apa ini Pak? PNBP, penerima negara bukan pajak. Itu sebesar Rp50.000. Setelah dibayar, terbit hasil checking. Jadi ada 2 surat yang terbit nanti. Terbit SPS dan hasil checking yang dapat di-print. Ya. Kemudian kita dalam waktu 7 hari harus membuat akte. Ya. Kalau lewat harus mengajukan checking ulang. Ya, setelah akte dibuat barulah bisa dimasukkan kepada BPN secara manual. Nah, problemnya apa? Problemnya pembayaran PPh dan BPhtB. Khusus untuk PPh, pembayaran PPh, itu perlu validasi dari KPP. Masing-masing KPP itu berbeda-beda cara kerjanya. Jadi staf kita yang biasa jalan ke kantor-kantor itu tahu, oh kalau KPP di sini maunya seperti apa. Contoh misalkan, akte jual beli PPAT itu dilaksanakan atas dasar perjanjian pengikatan jual beli yang telah terjadi pada tahun 80 misalkan. Berarti identitas KTP, kartu keluarga, surat kawin tidak dapat diikuti dengan NPWP. Kalau tidak ada NPWP-nya, masing-masing KPP pajak beda-beda. Yang satu minta surat keterangan dari kelurahan. Ini tidak masuk akal. Gimana kantor kelurahan
diminta surat keterangan bahwa orang ini tidak punya NPWP. Atau yang kedua, ada satu surat yang sudah disiapkan oleh KPP Pajak, pernyataan tidak memiliki NPWP. Apakah pernyataan itu benar? Pasti tidak benar. Karena pembeli yang tahun 80 tidak tahu keadaan penjual pada hari ini. Sehingga keterangan yang diberikan ya sudah asal aja, asal bisa jalan aja. Jadi validasi PPh ini problem. Lebih lama setelah COVID lebih lama karena KPP meniadakan layanan tatap muka dan semua berkas dikirim via pos. Sehingga apabila terjadi kekurangan data menjadi lebih lama lagi. Ya. Berbeda dengan BPHTB. BPHTB kita input berapa NJOP-nya, berapa transaksinya, kemudian ada nilai validasi. Ya, nilai validasi, apa yang dimaksud nilai validasi itu? Ternyata yang ditulis itu adalah nilai prediksi oleh Pemkot terhadap nilai pasar. Ini yang saya tadi mengawali pertemuan ini bincang-bincang terbatas dengan Pak Yafet agar Arebi ini memberikan peran kepada pemerintah untuk mengingatkan aparatnya itu tidak melanggar undang-undang. Saya ambil contoh terhadap penerimaan BPHTB dan penerimaan PPh. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ya. Undang-Undang 28 2009 itu tentang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Di dalam pasal 87 Undang-Undang 28 itu ternyata perhitungan pajak ada 3 kualifikasi. Ya. Nilai yang tertinggi yang pertama ya, nilai yang tertinggi antara NJOP dengan harga transaksi. Itu jual beli. Ini tugasnya teman-teman Arebi untuk mengingatkan para PPAT untuk mentaati undang-undang. Lalu yang kedua, nilai yang tertinggi antara NJOP dengan nilai pasar. Ya. Yang ketiga adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Jadi saya ambil contoh yang terakhir. Kalau NJOP-nya 5 miliar, dilelang harga lelangnya, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang ternyata 2 miliar, maka PPh dan BPHTB-nya dari 2 miliar. Ya. Kalau ternyata jual beli NJOP-nya 5 miliar, harga transaksinya 1 miliar, berarti perhitungannya dari 5 miliar. Kalau harga NJOP-nya 5 miliar, harga transaksinya 10 miliar, maka perhitungannya adalah dari 10 miliar. Jadi nilai yang tertinggi. Ternyata di Jawa Timur, Surabaya, saya ambil contoh Surabaya, semula tertib melaksanakan undang-undang. Kemudian berubah seenaknya menentukan harga pasar atau disebut nilai validasi. Kemudian tertib lagi. Sekarang tidak tertib lagi. Ya, PPAT. Tapi Pak Wahyudi, saya potong sebentar. Ya. Tadi Pak Wahyudi bilang ada masa di mana tertib menentukan nilai validasi. Ada masa tidak tertib menentukan nilai validasi.
tolong lebih konkretnya tidak tertib, dan tertibnya ini ukurannya Jadi, apa, Pak? Bukan nilai validasi ya. Jadi gini, NJOP 5 miliar. Yes. Ya. Transaksi, nilai transaksi 1 miliar. Nilai validasi Pemkot menciptakan sendiri 7 miliar. Nah, ternyata kalau para pihak keberatan, dia bisa datang ke Pemkot tawar-menawar. Ini yang menjadi masalah. Lalu bagaimana undang-undang itu menyampaikan apa yang ditulis dalam undang-undang? Yang ditulis dalam undang-undang adalah jual beli dari harga transaksi. Titik. Sorry Pak Wahyudi, saya potong sebentar. Ya. Harga transaksi kan atas informasi yang diberikan penjual dan pembeli. Betul. Kepada notaris. Betul. Betul. Apakah harga transaksi itu ya bisa diandalkan, Pak? Reliable maksudnya. Itu bukan urusan PPAT. Oh. Bukan urusan PPAT, bukan urusan siapa-siapa. Kenapa Pak Yafet? Karena diberikan cuma-cuma juga boleh kok. Yang tidak boleh itu kalau saya memberikan Tugu Pahlawan kepada Pak Yafet. Tapi kalau rumah saya serahkan ke Pak Yafet kan boleh. Dengan akte hibah itu tidak ada pembayaran. Tetapi cara perhitungan pajaknya berbeda. Akte hibah itu antara NJOP dengan nilai pasar. Nilai pasar suka-suka Pemkot. Ya kan? Karena Pemkot yang menilai itu. Jadi karena saya sudah tidak punya jabatan apa-apa, jadi saya sudah tidak bisa membantu teman-teman untuk memperjuangkan supaya pemerintah ini melaksanakan undang-undang yang dia buat sendiri. Jangan merugikan masyarakat. Kalau si PPAT dan AREBI anggotanya mendiamkan, berarti mengetahui adanya kejahatan tetapi tidak mendiamkan. Itu kira-kira. Pertanyaan yang pertama kira-kira itu Pak Yafet ya. Ada yang mau ditanyakan tentang pajak? Oke. Kalau Pak Wahyudi bisa memberi saran kepada kami, AREBI, apa ini yang kami harus lakukan supaya tidak dianggap mendiamkan adanya pelanggaran undang-undang yang disinyalir dilakukan oleh instansi ini. Iya. Pak Apa yang harus Yafet kami lakukan? Nanti audien yang hadir pada pertemuan ini buka di Google-nya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dibaca pasal 87. Jadi semua warga negara itu harus taat kepada undang-undang. Kita itu harus menjalankan undang-undang. Jangan undang-undang itu hanya berlaku kepada masyarakat, diberlakukan, tapi pemerintah kota atau kabupaten justru melaksanakannya secara apa ya? Tafsiran sendiri. Bukan tafsiran, ini tidak bisa ditafsirkan karena jelas. Ya, ini tidak bisa ditafsirkan. Redaksi yang ada pada undang-undang ini jelas. Sorry, Mengapa, Pak Yafet? Saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Bisa enggak saya datang ke Sidoarjo, nilai validasi, kemudian saya tawar. Tawar-menawar. Bisa jawabannya. Akibatnya apa? Kalau terjadi tawar-menawar, ya masyarakat tahu sendiri. Ada gratifikasi. Ya. Dan ini ternyata AREBI itu tidak pernah membantu pembeli. Ini yang dirugikan penjual dan pembeli kan. Baik Pak, saya potong sebentar.
tadi kan undang-undangnya bilang ya, perhitungan pajak patokannya antara NJOP dan nilai transaksi mana yang lebih tinggi. Betul. Yang kedua pilihannya adalah antara NJOP dan nilai pasar, mana yang lebih tinggi. Betul. Kalau yang lelang udah nggak usah bicara lah, sudah ada lembaga yang lelang yang melakukan. Nah, kalau yang kedua jadi patokan antara NJOP dan nilai pasar. Iya. Siapa Pak yang berhak menentukan nilai pasar? Arabica sebagai pelaku bisnisnya, atau dari pihak instansi merasa berhak untuk memberikan nilai pasar? Untuk sementara ini adalah pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Sama dengan penentuan nilai validasi. Penentuan itu sekarang untuk Surabaya ya diseragamkan 130%. Pokoknya dari dinaikkan NJOP. 100, ya dari NJOP dinaikkan. Oke, jadi seluruh lokasi di Surabaya, patokan nilai pasarnya menurut pemerintah kota Surabaya adalah 130% dari NJOP, begitu Pak? Betul, betul. Mau di pusat kota, mau di kampung, semua sama? Semua sama. Oke, berarti menurut Pak Wahyudi, kalau ditentukan 130% dari nilai NJOP, itu sudah cukup fair? Tidak fair, melanggar hukum. Melanggar hukum itu Pak, penentuan 130, tidak ada rujukannya. Nah, kalau dikatakan NJOP dan nilai pasar sebagai di dalam undang-undang dikatakan nilai NJOP atau nilai pasar mana yang lebih tinggi. Sedangkan nilai pasar kita tidak bisa menentukan lembaga atau instansi atau asosiasi yang berhak menentukan, Pak. Gimana solusinya? Gini Pak Yafet kan teman-teman ini kan banyak kasus terhadap jual beli. Jadi saya berbicara tentang jual beli dulu. Jadi kalau jual beli itu nilai perolehan objek pajak dalam hal jual beli dibandingkan dengan harga transaksi. Di luar jual beli ya, tukar menukar, hibah wasiat, warisan, inbreng, pemasukan kekayaan seseorang kepada perseroan, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, atau karena pemberian hak baru, karena permohonan hak, itu penggabungan usaha, itu dari nilai pasar. Jadi ada 3 saya katakan tadi, jual beli itu dari nilai transaksi, kalau yang lain itu dari harga pasar, yang lain lagi cuma 1 itu adalah dari perolehan harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Baik Pak, sudah jelas. Jelas ya, jadi ada 3 kualifikasi khusus jual beli dari harga transaksi. Jadi pemerintah kota siapapun tidak bisa menilai. Ya. Dia boleh bohong karena rumusnya sudah tertentu. Nilai yang tertinggi antara harga jual, harga transaksi dengan NJOP. Dan patokan 130% dari NJOP itu hanya berlaku di Surabaya atau berlaku di seluruh Jawa Timur, Pak? Berlaku di Surabaya. Ini kan tidak benar, Pak. Iya kan? Ini Republik Indonesia, bukan Republik Surabaya ini. Iya kan? Tidak ada, bukan. Iya kan? Ya. Baik, Pak Wahyudi, sementara sudah cukup jawabannya. Nanti akan kami lanjutkan. Saya serahkan ke Pak Leon untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Yafet. Terima kasih Pak Wahyudi, luar biasa. Yang di-sharingkan, mungkin nanti kita bisa kembali lagi ke Pak Wahyudi. Sekarang kita beralih ke Bu Shirley. Bu Shirley, untuk saat sekarang ini, di saat masa-masa pandemik, kita di masa-masa new normal ini, secara umum bagaimana kebijaksanaan perbankan
terutama dalam pendanaan ya, pembiayaan untuk rumah, KPR dalam hal ini. Apakah benar pada saat sekarang ini perbankan lebih hati-hati? Apakah benar pada saat sekarang ini untuk approval KPR agak lebih susah? Apakah benar pada saat sekarang ini untuk nilai plafon yang disetujui secara persentase terhadap nilai appraisal lebih kecil daripada biasanya? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Shirley. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk secara general, itu kehati-hatian itu wajib ada ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai tadi plafon kredit, kalau plafon kredit kalau di tempat kami sih masih sesuai dengan mengacu dari ketentuan BI, masih tetap seperti itu. Untuk mengenai land business seperti yang Bapak tanyakan tadi, itu tetap ada apa ya, semacam ketentuan-ketentuan khususnya tidak ada, tapi secara general kan kita tahu dampak COVID itu seperti apa. Itu sih. Jadi misalnya land business seperti pariwisata itu pasti berdampak. Jadi itu kita benar-benar selektif banget lah seperti itu. Selain pariwisata, Bu Shirley mungkin bisa dijelaskan bidang-bidang usaha yang sekarang agak disorot untuk bank lebih hati-hati ngasih pendanaan? Kita nggak bisa nginform secara spesifik. Kenapa? Karena memang keadaannya mungkin bisa jadi anomali ya. Maksudnya anomali itu begini. Intinya bank itu kan harus melihat secara keseluruhan ya, secara keseluruhannya bagaimana kondisi nasabah itu. Kita bilang misalnya kondisi pariwisata gitu. Tapi ternyata dia bisa jadi kondisi finansialnya bisa lebih bagus atau lebih baik, itu makanya kita lihatnya case per case. Cuman kalau kita mengambil nasabah misalnya tahu sektor pariwisata, kita mesti melihat case per case-nya. Case per case-nya dari kondisi nasabah itu. Sebenarnya kalau dibilang nggak boleh, ada kondisi yang ramai seperti itu, atau ada kondisi yang sepi, misalnya contoh restoran gitu ya. Restoran memang ada yang ramai, ada yang sepi sih, memang kenyataannya kan seperti itu. Tergantung bagaimana customer itu menghadapi kondisi pandemik ini untuk menjalankan bisnisnya. Jadi mungkin lebih ke arah inovasi. Lebih ke arah inovasi bagaimana dia menghadapi ruang bisnis dalam kondisi pandemik seperti ini. Jadi tetap secara case per case tetap dievaluasi, direview masing-masing profil customer. Mungkin pada saat pandemik ini reviewnya mungkin lebih hati-hati gitu ya, Bu Shirley ya. Tapi tidak ada yang secara misalkan, oh ini ternyata bisnisnya pariwisata langsung diputus pending gitu, tidak ya? Tetap secara fair akan direview satu persatu ya, Bu Shirley? Betul. Kan kalau bank itu melihatnya juga dokumen juga ya Pak ya. Kita minta rekening, rekening 3 bulan terakhir, mungkin bisa jadi kita tarik, normalnya 3 bulan, mungkin bisa jadi kita tariknya 6 bulan nih, gitu. Oke. Nah, kita review lah. Tapi kita sebagai pelaku ini kok sepertinya merasa KPR memang lebih susah ya Bu Shirley ya untuk approval-nya. Atau apa kita yang cuma berandai-andai atau memang seperti itu ya Bu Shirley ya? Tapi memang kenyataannya sulit, bisa jadi customer-nya juga ini ya, mungkin dari segi rekening juga mengalami penurunan, itu juga bisa sih. Mengalami penurunan dari omsetnya dia, seperti itu. Jadi benar-benar jangan sampai, jadi intinya gini, jangan sampai nasabah masuk KPR, akhirnya dia juga minta apa ya, semacam restruktur atau apa gitu kan, kasihan juga. Jadi sebelum dia benar-benar membeli properti, dia benar-benar harus berpikir, benar nggak sih dia harus beli, meneruskan atau tidak lah, maksudnya itu seperti itu. Sebabnya jangan sampai akhirnya juga nanti bermasalah untuk nasabah itu sendiri sih. Kita melihatnya dari sisi lebih jauh di situ, bukan transaksi pada saat ini gitu. Jadi jadi omset mungkin dia beli karena terpaksa atau apa, itu mungkin bisa dihindari ya kondisi seperti itu. Untuk orang per orang yang berhubungan bisnisnya sama pandemi gitu ya, pariwisata, kemudian makanan, mungkin ada saran dari Bu Shirley solusi harus bagaimana sehingga untuk pada saat pengajuan KPR tidak sampai
di awal sudah langsung kena tolak gitu ya, ternyata ada salah di depan, ada sesuatu yang salah gitu. Mungkin ada saran Bu Sherly harus bagaimana? Sebenarnya saran yang manjur itu agak susah ya. Sebenarnya kembali lagi kondisinya harusnya secara alami aja sih. Sebenarnya real aja, jadi bukan apa ya, lagi musim kata-kata settingan gitu ya. Nah itu agak susah itu memang. Kita nggak bisa memberikan informasi settingan itu seperti apa. Tapi yang pasti kita kondisi normalnya customer itu membeli memang dia butuh, itu yang penting. Yang satu, siapapun orangnya beli properti itu karena dia butuh dan dia siap dananya. Pokoknya di situ. Oke. Jadi memaksakan kondisi seperti ini, dia paksa beli sesuatu yang di luar kemampuannya dia, yaitu harus hindari. Jadi dia harus tahu. Bank nggak tahu sih, bank tahu setelah dia maju ke kita, baru kita tahu. Sebenarnya tahu benar adalah nasabah yang mengajukan KPR ini tujuan dia beli KPR itu apa. Oke, jadi kalau klien secara profil memang qualified untuk dapatkan pendanaan dari bank, tidak perlu khawatir ya Bu Sherly ya. Meskipun masa COVID seperti ini tetap bisa lolos gitu ya Bu Sherly ya. Ya, jadi kalau misalnya dia syarat dari bank, saya yakin semuanya hampir sama. Pasti ada kayak dokumen, ya kan, KTP, KK, akte nikah dan lain sebagainya. Itu kan wajib dipenuhin. Lalu BI checking seperti itu. Nah, mungkin record dia itu kan nggak mungkin bisa disetting ya. Jadi record dia seperti apa. Itu kan juga mempengaruhi pandemik ataupun nggak pandemik. Itu kan jadi satu acuan dari bank untuk memberikan KPR-nya bisa cair apa enggak itu kan. Seperti itu. Jadi mungkin dia harus tahu lah tujuan membeli properti itu sebenarnya realnya untuk apa. Oke, terima kasih Bu Sherly sudah clear. Oke, Saya mungkin ingin ya, tambahkan, Pak Yafet silakan. Ya, habis saya tanya ke Bu Sherly ini, kita akan kasih kesempatan kepada peserta untuk mendapat jawaban dari pertanyaannya. Silakan peserta untuk kirimkan pertanyaannya lewat chat. Ya. Saya tambahkan untuk Bu Sherly, apakah boleh diberikan profil debitur KPR di Bank Permata, berapa persen yang terdampak oleh COVID, yang karyawan dibanding yang pengusaha. Ya. Karyawan yang ngambil KPR di Bank Permata, katakanlah 50% ada kecenderungan macet, tapi 50% kebanyakan, 20% misalnya. Karena mereka terdampak, ada yang di PHK, ada yang gajinya dipotong, kayak begitu. Nah, yang wira swasta, berapa persen yang terdampak? Katakanlah dari jumlah nasabah KPR-nya Bank Permata yang wira swasta, katakanlah 25% ternyata mulai terdampak. Boleh nggak ada data yang diberikan seperti itu? Wah, untuk data, saya mungkin nggak bisa menginformasikan ya Pak Yafet, mohon maaf. Tapi yang pasti varian nasabah-nasabah yang Pak Yafet inform itu memang ada di tempat kami. Pasti semuanya mengalami seperti itu. Itu sih. Kalau untuk mengenai berapa persen ininya sih, maaf Pak, saya nggak bisa menginformasikan. Nah, mungkin lebih gambaran besarnya, apakah yang lebih terdampak yang karyawan atau yang wira swasta? Karena kami menghandle project, ya memang yang harga 1M ke bawah, ada kecenderungan yang wira swasta ditolak, Bu. Yang karyawan, yang pegawai negeri, itu masih di welcome sama banknya. Nah, saya ingin tahu ini, ya karyawan dan wira swasta mana sih yang lebih bonafit kalau versinya Bank Permata? Dua-duanya bonafit kok Pak. Pasti bonafit itu nggak jadi customernya Bank Permata. Untuk ininya sih antara karyawan sama pengusaha sih hampir sama lah Pak ya. Kembali lagi tadi saya bilang hampir sama. Mereka sama-sama berdampak sih. Ada yang berdampak, tapi ada juga yang kita benar-benar harus selektif banget lah. Poinnya seperti itu, selektif banget. Mereka mengajukan restruktur itu apakah benar-benar dia butuh sesuai dengan informasi yang dari pemerintah itu. Sebenarnya kalau memang dia sangat berdampak pasti kita bantu. Tapi ada kalanya nasabah itu juga mumpung ada kesempatan itu diambil. Itu yang kita susah itu Pak. Jadi makanya
agak susah untuk memberikan menjelaskan mengenai berapa persen yang ini sih, yang berdampak atau yang tidak berdampak itu sih. Tapi yang pasti kita pasti bantu untuk semua nasabah. Kalau memang benar-benar dari kita cek semuanya, memang harus dibantu, itu pasti. Seperti itu sih, Pak. Baik, jawabannya masih terlalu umum, Bu. Nanti pertanyaan selanjutnya agak spesifik dikit. Terima kasih. Pak Leon, silakan chat dari peserta, silakan dibaca. Ada pertanyaan untuk Bu Shirley, untuk bunga KPR, KPA, kredit konstruksi, apa ada kenaikan selama masa new normal ini? Untuk kondisi suku bunga dari tempat kami, itu start dari kalau primary market sih 6,5, jadi new purchase, fix 3 tahun. Kalau misalnya secondary market kita 6,99. Gitu. Tapi naik kalau atau turun ini Bu Shirley dibanding sebelum COVID? Naik dikit lah. Naik dikit ya. Naik sedikit. Tapi kalau memang kita batasin, tadi seperti Pak Yafet tanya, itu kita batasin untuk kredit yang kayak equity lah. Ya, equity kalau dari Bank Permata mungkin benar-benar selektif banget. Tapi kalau untuk new purchase, seperti saya jawab pertanyaan Pak Leon di awal, kita tergantung dari nasabahnya sih. Jadi benar-benar dia beli butuh, ya pasti kita bantu finance-nya dengan data yang benar-benar sesuai ya, maksudnya memenuhi semuanya, seperti itu sih. Oke, Bu Shirley. Ini ada pertanyaan yang mungkin masih berhubungan untuk Bu Shirley juga dari Pak Wiono. Saat pengajuan KPR seorang pengusaha, otomatis rekening koran yang diminta itu adalah bulan Maret, April, Mei, dan kemungkinan Juni 2020. Pasti menurun sekali transaksinya karena mungkin COVID ini ya terdampak. Lantas apa yang harus dilakukan untuk mendukung pengajuan KPR-nya dari analisa keuangan? Apakah bisa diajukan misalnya 6 bulannya dari tahun 2019, bukan 6 bulan terakhir dari tahun 2020? Jadi maksudnya bukan 6 bulan yang paling terakhir, Bu Shirley. Bisa tidak dipilih secara acak, asal 6 bulan, mungkin yang kelihatan masih bagus bisnisnya. Untuk rekening, normalnya 3 bulan terakhir, yang menurun itu. Yang menurun itu kalau memang sudah cukup, mestinya tidak perlu nambah lagi. Tapi memang kalau memang dibutuhkan 6 bulan, itu memang 6 bulan terakhir sih Pak. Memang kita lihatnya. Harus terakhir ya? Harus yang terakhir. Yang paling update ya? Sebenarnya kondisi pandemik ini kayaknya seumur hidup baru mengalami kondisi sekarang ini ya, Mas saya ini baru mengalami sekarang ya. Kita kan nggak ya amit-amit ya, semoga tidak terjadi lagi ini di kedepannya. Cuman kalau KPR, kenapa kita harus benar-benar berhati-hati? Karena umur KPR itu nggak setahun 2 tahun, ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun gitu kan. Jadi makanya benar-benar kita harus lihatnya itu 6 bulan terakhir, seperti itu sih. Bukan 6 bulan, maksudnya boleh diacak dari tahun berapa gitu. Oke, Bu Shirley. Kalau sudah approve dari bank untuk proses KPR-nya, itu approval-nya berlaku untuk berapa bulan ke depan, Bu Shirley? Dalam arti kalau lewat masa itu harus dianalisa ulang? Ya, secara normal sih kita 3 bulan. Oh, 3 bulan ke depan ya? Oke. Kalau sudah 3 bulan, berarti dianggap dia pengajuan baru sih Pak. Walaupun kita sudah approve, kita pengajuan baru. Khawatir analisa ulang ya. Ulang lagi sih. Oke. Terima kasih Bu Shirley. Baik, Pak Yafet, silakan. Saya lanjutkan untuk Pak Wahyudi. Pak, kita di broker mengadakan perjanjian dengan penjual, kemudian membantu penjual dan pembeli mengadakan perjanjian ikatan di bawah tangan waktu ada terima uang muka. Nah, di zaman COVID ini kami sangat merasa bahwa kalau kami melakukan secara elektronik atau digital itu sangat memudahkan Pak Wahyudi. Menurut Pak Wahyudi, kemungkinan di negara kita ini atau kemungkinan diterimanya atau ada aturannya tentang perjanjian digital, ya tanda tangannya secara elektronik, kirim secara elektronik, itu kira-kira memungkinkan nggak Pak akan berlaku di Indonesia? Karena di negara lain kan sudah mulai diberlakukan. Ya, Pak. Jadi kita punya undang-undang ITE ya.
Ya. Undang-Undang 11 tahun 2008 khusus untuk undang-undang ini ternyata bagi notaris itu tidak berlaku. Ya. Maksudnya bagi notaris itu Ya. Jadi perjanjian. di dalam pasal 5 Undang-Undang ITE itu disebutkan informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ya. Kemudian ketentuan ini, ketentuan yang saya sampaikan tadi itu tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Yang pertama. Yang kedua, surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akte notarial atau akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte. Jadi, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Tetapi surat itu dalam bentuk akte notarial tidak berlaku. Ya sudah, jadi jangan terlalu dipaksakan. Tidak berlaku berarti tidak bisa. Kalau begitu, surat kuasa notarial juga nggak berlaku, Pak, ya? Secara digital. Kalau surat kuasa notarial digital, ya tidak berlaku. Tidak berlaku. Itu undang-undang ITE-nya, jadi mesti dirubah undang-undangnya. Jadi rujukannya kita itu ke sana. Baik, kalau bukan terkait dengan yang perjanjian notarial dan akte jual beli, berarti kalau kami mengadakan perjanjian secara digital dengan katakanlah agent dengan penjual ada perjanjian pemasaran, Pak. Berarti itu boleh. Boleh Buat surat cinta apa boleh. Ya, pakai digital. Termasuk surat nikah ya, Pak? Surat nikah belum. Di catatan sipil tidak bisa. Oh, tidak bisa? Tidak bisa masih. Bahkan catatan sipil tidak menerima tamu. Berarti Pak Wahyudi bukan cuma surat yang notarial yang nggak bisa dibuat secara digital, tapi yang pencatatan surat nikah juga nggak bisa itu? Iya. Jadi didaftar, dimasukkan aja, tidak ada yang menerima, nanti diproses sendiri, tahu-tahu jadi, itu aja. Apakah di negara yang lain, katakanlah negara maju, proses yang terkait dengan notaris di sana juga tidak bisa secara digital, Pak Wahyudi? Nah, itu saya tidak tahu kalau negara lain. Daripada saya jawab salah kan nanti repot. Baik, Pak. Mungkin dari Pak Leon ada pertanyaan untuk Pak Wahyudi? Iya, Pak Wahyudi. Di masa pandemi sekarang ini kan kemungkinan banyak ya, kemungkinan bisa yang terjadi bisa banyak sekali. Misalkan kalau penjual atau pembeli salah satunya ternyata positif COVID, tapi tidak tanpa gejala dan harus dikarantina misalkan, dan mereka harus transaksi, solusinya kira-kira seperti apa? Atau misalkan kalau salah satu dari antara penjual suami atau istri gitu ya, atau keduanya ternyata misalkan masih di Singapura dan tidak bisa balik Surabaya karena tidak ada direct flight, padahal sudah harus transaksi, kira-kira ada solusi atau tidak ini, Pak Wahyudi? Oh iya. Terhadap warga negara dulu ya, terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, maka surat-surat itu dapat dipergunakan oleh notaris setelah dilegalisasi di konsulat atau di kedutaan besar. Terhadap warga negara asing yang mempunyai hak di Indonesia,
itu cukup di notaris. Karena dia tidak bisa datang ke konsulat Indonesia. Jadi warga negara Amerika yang ada di Amerika, maka surat-surat itu cukup dilegalisasi di notaris di Amerika. Terhadap warga negara Indonesia yang ada di Amerika harus dilegalisasi di konsulat Indonesia di Amerika. Ada kasus memang yang dialami oleh seorang rekan di Jakarta, seorang dokter yang sudah terindikasi COVID, mempunyai keinginan membuat surat wasiat ternyata. Ini honorariumnya gimana nih? Nah, jadi notarisnya diperlengkapi dengan baju yang APD. Ya. Ya, mungkin karena notaris APD-nya double, Pak. Kalau dokter kan satu. Double, notarisnya membacakan, setelah dibacakan, ditanya dulu ya. Ditanya dulu maksud dan tujuannya. Ini problemnya notaris ini. Jadi kalau dalam hal surat wasiat, tidak bisa Pak Yafet itu datang ke kantor saya dan mengatakan, Pak Wahyudi, ayah saya akan membuat wasiat yang isinya seperti ini. Dokumennya ini. Itu tidak bisa. Baik Pak Yafet, saya tolong temukan dengan ayahnya Bapak. Notaris itu wajib ketemu dulu dengan calon pewaris dan menanyakan apa Pak maunya. Setelah mengetahui, baru dia kembali ke kantor, dia ketik. Jadi bukan ngetik surat wasiat itu karena permintaannya Pak Yafet, tapi karena permintaannya si pemilik harta. Jadi surat wasiat itu harus hati-hati. Surat wasiat itu bentuknya ada 3. Surat wasiat holografis, surat wasiat umum, dan surat wasiat rahasia. Jadi tidak bisa ayahnya Pak Yafet itu membuat surat sendiri, kemudian ditempatkan di lemari besi, dikunci. Itu tidak laku. Itu ada sinetron, Pak. Ya, kenapa tidak? Pemikiran pembuat undang-undang kenapa itu tidak boleh? Karena khawatir ayahnya Pak Yafet waktu membuat wasiat yang ditulis tangan sendiri dan disimpan di lemari besinya, itu sebetulnya waktu pembuatan wasiat ditodong oleh Pak Yafet. Karena itu surat wasiat dalam 3 bentuk ini harus yang satu ini di hadapan notaris, yang 2 itu disimpan di kantor notaris. Yang bisa menyimpan surat wasiat holografis dan geheim testamen, surat wasiat rahasia, itu adalah pembuat wasiat itu sendiri. Jadi Pak Yafet datang ke kantor notaris, dia mengatakan, Pak Notaris, ini surat wasiat ayah saya. Itu tidak boleh. Notaris harus menolak. Ini wasiatnya siapa Pak Yafet? Ini wasiatnya ayah saya. Ya ayahnya Pak Yafet yang harus ke sini. Tidak bisa Pak Yafet yang menyerahkan. Karena Pak Yafet habis nodong malamnya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh notaris ini sudah cukup hati-hati. Ya, surat wasiat itu isinya ada 2. 1, hibah wasiat legat. Jadi disebutkan kalau saya meninggal dunia, rumah jalan ini untuk si A, rumah jalan ini untuk si B, rumah jalan ini untuk si C. Itu namanya hibah wasiat. Yang kedua, erfstelling. Erfstelling itu menunjuk seseorang sebagai ahli waris. Kalau saya meninggal dunia, saya tunjuk Leon Susanto sebagai ahli waris saya. Maka istri dan anak-anak saya bukanlah ahli waris. Leon yang ahli waris saya. Jadi hanya ada 2 isi daripada wasiat itu. Menunjuk seseorang sebagai ahli warisnya,
atau menunjuk bendanya. Oke, sudah Itu. jelas. Terima kasih Pak Wahyudi. Jelas ya? Ya. Saya ingin tambahkan, Pak Wahyudi, kalau seseorang sebelum meninggal membuat surat wasiat, memberi warisnya, tadi menunjuk ahli waris, katakanlah itu bukan anak-anaknya, tapi katakanlah keponakannya. Ya. Boleh. Boleh. Loh, saya ambil contoh tadi, saya menghibah wasiatkan atau saya menunjuk Pak Yafet sebagai ahli waris. Boleh. Tapi Pak, kalau itu terjadi, bukankah setelah dia meninggal surat wasiat dibuka menimbulkan sengketa Pak antara, karena ahli waris sesungguhnya kan anak-anaknya Pak. Ya. Jadi dalam hukum ada dikenal dengan incourting. Ternyata saya menunjuk, kalau saya meninggal dunia, saya tunjuk Pak Yafet ahli waris saya. Maka istri dan anak saya kan nol. Yes. Tidak punya apa-apa, tidak dapat apa-apa. Dalam hukum Perdata Barat, diatur di dalam pasal 913 dan seterusnya, anak ahli waris golongan pertama atau anak luar kawin, itu memiliki hak yang tidak boleh dianulir, tidak bisa dikurangi. Nah, namanya dalam hukum itu legitime porsi, bagian mutlak dari seorang anak yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Maka anak-anak yang terlanggar legitime porsinya itu mempunyai hak untuk menuntut kepada Pak Yafet sebagai penerima penunjukan sebagai ahli waris atau penerima hibah wasiat. Dihitung nanti. Nah, itu tugas saya. Jangan ke pengadilan, cukup ke kantor saya hitung, selesai. Tidak usah berperkara. Kira-kira Pak Wahyudi, berapa persen dari harta yang dimiliki si pemberi wasiat itu boleh diwaris atau dihibahkan kepada orang lain? Seluruhnya boleh. Jadi ahli waris itu ada dua, ahli waris testamenter dan ahli waris ab intestato. Ahli waris testamenter itu urutan pertama. Ini Pak Rudi kok serius betul ini. Ini mau dapat warisan kira-kira Pak Rudi. Ngomong waris langsung dia on, Pak. Jadi wasiat ya, ahli waris testamen itu adalah urutan pertama. Baru ahli waris karena undang-undang disebut ahli waris ab intestato. Karena urutan pertama adalah ahli waris testamen, berarti yang harus diperhatikan adalah wasiatnya. Lalu berapa yang supaya anak-anak itu tidak menggugat, kan gitu kan? Nah, tergantung jumlah anaknya. Ya. Tergantung jumlah anaknya. Ada di meja satunya. Jadi kalau satu orang anak itu setengah dari yang seharusnya. Kalau dua orang anak, 2/3 dari yang seharusnya. Kalau 3 orang anak atau lebih, itu 3/4 dari yang seharusnya. Yang seharusnya itu maksudnya apa Pak? Ambil contoh gini. Pak Yafet punya anak 2. Istri baru 1. Ya, maka pada ketika terjadinya karena meninggal dunia, maka harta perkawinan, saya ulangi lagi ya, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan itu dibagi 2, 50% untuk istri, 50% untuk Pak Yafet. 50% untuk Pak Yafet itu dibagi 3. Istri mendapatkan 1/3 dari 50%, anak pertama sama, anak kedua sama.
Sehingga harta perkawinan itu diperoleh oleh istri 50% ditambah sepertiga dari 50%. Anak mendapatkan sepertiga dari 50%. Ternyata Pak Yafet itu mengatakan, kalau saya meninggal dunia, seluruhnya saya tunjuk Bu Sherly sebagai ahli waris saya. Maka hak anak yang sepertiga kali 50% itu kan habis, jatuh kepada Bu Sherly. Karena 2 orang anak, maka 2 orang anak ini bisa menuntut Bu Sherly. 2/3 kali sepertiga dari 50%. 2/3 itu rumus. Yang tidak dilindungi siapa? Yang tidak dilindungi terhadap adanya wasiat ini adalah istri. Kenapa istrinya tidak dilindungi? Karena kebetulan ketemunya di pasar Tunjungan. Jadi tidak dilindungi istri itu. Kalau anak dilindungi. Hubungannya sama pasar Tunjungan. Iya. Ya dianggap orang lain ya. Jadi karena itu istri harus baik-baik dengan suami, suami juga harus baik-baik dengan istri. Supaya hak sebagai ahli waris itu tidak dianulir dengan surat wasiat. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Saya beralih ke Bu Sherly ya, Pak Yafet ya. Silakan. Bu Sherly, ini berkenaan dengan pandemi juga untuk kredit macet atau juga nantinya restrukturisasi. Kita tahu kan pada saat sekarang ini banyak klien-klien yang terdampak untuk bidang usahanya. Sehingga beberapa kepingin mengajukan restrukturisasi ke bank gitu ya. Bapak Presiden di beberapa bulan yang lalu sempat ada omong soal restrukturisasi itu. Mungkin beberapa orang belum tahu prosedurnya gimana untuk restrukturisasi. Mungkin nanti Bu Sherly bisa jelaskan. Yang kedua, tentunya pada saat sekarang ini banyak klien-klien yang pembayaran angsuran KPR-nya akan molor gitu ya. Nah, yang dimaksudkan dengan kredit macet di bank itu setelah molor berapa lama, Bu Sherly? Apakah kalau sudah tidak bayar 1 bulan langsung dianggap kredit macet atau bagaimana? Dan langkah-langkah dari bank selanjutnya prosedurnya seperti apa? Kalau misalkan klien belum bayar 1 bulan, berarti molor 1 bulan, berarti apa yang dilakukan bank dan seterusnya. Oke, silakan Bu Sherly, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Kalau untuk pengajuan restruktur itu ada form pengajuan atau ada semacam dia bikin surat permohonan ke Bank Permata untuk pengajuan restruktur. Dari kami akan cek kondisi, kita minta rekening 3 bulan terakhir, lalu bukti-bukti misalnya kalau karyawan itu bisa jadi surat kenapa dia mengajukan restruktur, intinya seperti itu. Intinya di di tempat OJK surat seperti yang Pak Presiden inform itu kan harus ada bukti ya, harus ada bukti kenapa nasabah ini mengajukan restruktur. Jadi bukti dampaknya itu kita harus punya lah, seperti itu. Lalu rekening 3 bulan terakhir supaya kita melihat memang benar-benar memang keadaannya memang terdampak, seperti itu sih. Jadi di tempat kami bisa seperti itu. Kalau untuk kredit yang dianggap macet itu seperti apa? Nasabah yang udah nggak bayar 1 bulan itu ya dianggap secara ini udah macet seperti itu. Tapi memang belum parah sih ya. Jadi ada tim bagian collection kami yang melakukan persuasi ke nasabahnya. Jadi berusaha menagih dulu, menagih negosiasi ke nasabah gitu sih Pak. Prosedur berikutnya setelah diingatkan kalau masih belum bayar bagaimana Bu Sherly? Ada kebetulan ini bukan kapasitas saya untuk menjawab ini ya. Oke. Cuman intinya dipastikan nasabah pasti ada tim collection kami dari staf Bank Permata bagian collection untuk melakukan negosiasi sih. Negosiasinya macam-macam sih, macam-macam seperti itu. Tapi kalau memang nasabah kita lihat dulu kondisinya diharapkan sih mungkin solusinya salah satunya menjual aset seperti itu sih. Menjual aset, kadang kita juga minta bantuan dari teman-teman agent properti, gitu sih Pak. Oke. Kalau sampai berpotensi kena sita misalkan, itu kalau sudah gagal bayar berapa lama Bu Sherly?
Itu kalau benar-benar udah macet sih Pak, udah benar-benar nasabah udah 1 tahun atau mestinya sih sudah 3 bulanan lah ya, 3 bulan 3 atau bulan sudah langsung bisa masuk masa itu ya? tapi kan itu negosiasi kan, kembali lagi kan negosiasi antara nasabah ini gimana cara dia menyelesaikan masalahnya di tempat ini dengan collection perjanjiannya sih Pak. Oke. Pak Yafet ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan mengenai kredit macet. Pertanyaan untuk Bu Shirley. Ada beberapa istilah yang agak asing ini. Yang pertama, AIDA. Saya sudah sempat kirim ke Bu Shirley. Yang kedua, CESI. Yang ketiga, pralelang. Kriteria apa itu yang disebut kredit yang pralelang? Ya, Dan yang keempat terakhir adalah keputusan untuk dilelang. Silakan Bu Shirley. Ya, kembali lagi, ini saya cuman bisa menjelaskan secara permukaannya aja ya Pak Yafet ya, karena kebetulan dari tempat saya ada unit lain yang menghinder ini. Cuman istilah-istilah ini kalau pralelang pasti sebelum lelang. Jadi sebelum lelang masuk pralelang, jadi kita kasih ke vendor, ke balai lelang untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang kita udah serahkan ke pralelang itu, seperti itu. Kalau untuk CESI, istilah CESI itu pengalian piutang. Jadi mengalihkan piutang itu ke pihak lain. Piutang dari Bank Permata ke pihak lain. Kalau yang AIDA itu aset yang diambil alih oleh Bank Permata, itu berarti Bank Permata sebagai pembeli, nanti Bank Permata juga akan langsung menjual kembali ke pihak ketiga lagi. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau di tempat kami biasanya urutannya pralelang, lelang, AIDA, baru CESI. Seperti itu sih, untuk gambaran secara globalnya sih Pak. Oke, mungkin lebih dalam lagi, setahu saya bank tidak boleh mengambil barang macet. Berarti bank itu ikut lelang gitu ceritanya, mengambil alih jaminan yang macet tersebut, betul? Bukan membeli secara langsung. Jadi habis kita karena kan kita udah proses lelang kan ya Pak ya, udah proses lelang, habis itu ya itu tadi kalau sudah proses lelang bisa jadi prosesnya AIDA itu tadi Pak. Jadi kalau memang AIDA itu kan bank membeli langsung menjual kembali seperti itu sih Pak, menjual kembali. Tapi detail teknis seperti apanya itu unit lain yang menghandle sih Pak, unit lain yang menghandle. Artinya banknya ikut lelang gitu Bu? Bukan, lelang mungkin lelang tertutup ya. Jadi ada khusus lah. Khusus. Okay. Kalau teknisnya mengalihkan piutang tadi itu gimana Bu kira-kira? Lebih jelas sedikitnya. CESI tadi Bu Shirley. Ya, pengalihan piutang yang pasti nasabah itu kita jarang lakukan ya Pak ya. Bukan jarang lakukan, maksudnya mengalihkan piutang. Jadi kita benar-benar cari pihak ketiga yang mengambil alih piutang itu, mengambil alih piutang yang ditagihkan. Jadi ada orang yang mau membeli. Poinnya seperti itu sih Pak. Cuman teknis. Artinya si nasabah akan berhutang kepada yang membeli piutang dari Bank Niaga. Betul. Betul. Jadi, tanpa persetujuan nasabah. Persetujuan nasabah akan diberitahu setelah selesai hasil. Kan sebelumnya pasti ada negosiasi kan ya Pak ya. Kalau benar-benar nasabah nggak bisa membayar kan pasti tim collection kami akan memberikan informasi itu sih. Oke. Kita akan ke pertanyaan lagi Pak Leon. Iya, ini ada pertanyaan buat Bu Shirley, tapi mungkin juga nanti bisa ditambahkan sama Pak Wahyudi karena ada berhubungan sama hukum juga mungkin nantinya. Jadi untuk primary Bu Shirley, jaminan dari penyaluran kredit adalah berupa sertifikat. Seringkali customer melakukan akad kredit primary dengan hanya jaminan SPJB saja, jadi surat perjanjian jual beli saja. Sedangkan bangunan belum jadi. Jika ada masalah wan prestasi dari developer, misalkan tidak terbangun selesai, sehingga tidak bisa serah terima, tidak bisa dilakukan AJB, bagaimana nasib debitur atas akad kredit yang sudah dilakukan?
kalau dia berhenti mencicil angsuran, khawatir kena daftar hitam BI nantinya. Tapi kalau cicilan diangsur terus, dengan risiko dia tambah rugi, karena bangunan tidak kelihatan tapi dia harus mencicil terus. Nasib uang yang dicicilkan bagaimana? Dikembalikan total ke debitur atau bagaimana, Bu Sherly? Oke, iya Pak. Kalau untuk PPJB, biasanya Bank Permata itu secara umum mengambil jaminan itu yang SHGB, SHM, dan serta title. Tapi kalau memang ada nasabah yang mengajukan ke kami itu PPJB tadi itu berarti developernya yang harus kerjasama dengan Bank Permata. Betul, jadi kita, pasti yang sudah MOU dengan Permata ya. Permata dan juga bangunannya misalnya Indian juga harus ada MOU dengan Bank Permata. Untuk mengenai nasabah yang akhirnya udah mencicil di kami, lalu ternyata developer tidak menyelesaikan bangunan gitu ya Pak ya. Iya itu, betul. Nasabah tetap harus mencicil sih Pak, karena kondisinya nasabah beli properti itu kan bukan saran dari bank, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, semua bank pasti akan bank ini hanya memberikan fasilitas untuk membantu finansialnya. Jadi secara apa namanya hukumnya di perjanjian kredit kami itu juga tertulis sih. Jadi kalau misalnya itu di luar dari bank dengan developer seperti itu. Jadi kewajiban nasabah tetap harus mengangsur seperti biasa, seperti itu. Ya. Kalau misalkan secara ekstrim, Bu Sherly, kalau misalkan secara ekstrim KPR yang masih tersisa itu saya lunasi gitu ya, sampai selesai langsung saya cut, saya lunasi ke bank. Kira-kira setelah saya melunasi semuanya ke bank, saya bisa menuntut sesuatu atau tidak ke bank untuk membantu ke developer. Ini kan posisi developer sertifikatnya mungkin belum splitsing atau belum ada bangunan. Ini kalau kita bicara ekstrim, karena kita kan sudah akad sama bank. Kalau akadnya itu saya lunasi, bank kita bisa meminta sesuatu pertanggungjawaban tidak ke banknya untuk ke developer. Kalau untuk saya tadi lupa menjawab pertanyaan Bapak yang mengenai kalau uang sudah dicicil bagaimana gitu ya. Itu tetap nasabah akan mencicil dan itu memang menjadi kewajiban nasabah untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah disepakatin sebelumnya sih. Kalau mengenai nasabah untuk menuntut bank untuk supaya ke developernya itu sepertinya tidak mungkin sih Pak. Sebenarnya di tempat kami juga ada ikatan perjanjiannya juga sama sih seperti tadi. Jadi di situ bank tidak mempunyai kewajiban untuk, bukan tidak punya kewajiban ya istilahnya, nasabah itu kan mencari developer misalnya second atau gimana itu kan mencari sendiri ya, mencari sendiri. Bank hanya membantu secara finansialnya, seperti itu sih Pak. Di MOU bank dengan developer tidak tercantum pasal-pasal untuk itu ya, Bu Sherly ya? Itu perjanjian tersendiri dengan dengan developer. Kalau kita dengan nasabah, tadi kan kita dengan nasabah, itu ada perjanjian juga yang menyatakan seperti itu. Di akad kreditnya ada sih Pak. Ya ada akad kreditnya. Oke, Bu Sherly. Mungkin Pak Wahyudi bisa nambahkan, karena kalau posisi seperti ini kan seolah-olah posisi buyer yang dirugikan gitu ya, Pak Wahyudi ya. Mungkin Pak Wahyudi bisa menambahkan. Jadi saya akan menjelaskan secara urut ya tentang hubungan antara debitur dengan kreditur. Bila mana bank itu sudah dapat menandatangani APHT, Akte Pemberian Hak Tanggungan, maka PPAT itu mempunyai kewajiban dalam waktu 7 hari mendaftarkan di kantor pertanahan. Sekarang sudah lewat online. Karena itu pada hari ke-7 setelah didaftar, kedudukan bank itu sebagai kreditur separatis. Jadi kreditur itu ada 3, kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Ya. Sekarang saya cerita menempatkan bank sebagai kreditur separatis. Cara yang kedua,
yang sedikit berisiko yang ada pada bank, pertanyaannya Pak Layan tadi, bagaimana kalau jaminannya itu masih dalam bentuk PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli. PPJB itu adalah perjanjian pendahuluan. Perjanjian pokoknya adalah akte jual beli. Berarti waktu bank itu mengikat perjanjian pengikatan jual beli sebagai jaminan, bank itu kedudukan sebagai kreditur konkuren. Bank posisi seperti itu tidak dikehendaki oleh bank. Bank tidak mau. Oleh karena itu, kalau bank itu akan melepas kredit kepada debitur dengan perolehan karena PPJB, maka bank akan minta kepada developer untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Di dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur ketentuan selama belum terbit sertifikat hak tanggungannya, maka developer adalah sebagai penjamin. Apa artinya penjamin? Di bank pada dunia perbankan dikenal dengan buyback guarantee. Istilah ini sudah umum walaupun tidak tepat. Kenapa? Pada ketika si pembeli ini wan prestasi kepada bank, maka developer yang akan mengambil alih kedudukan si debitur itu. Artinya, bank akan menjual tagihannya kepada developer. Sehingga developer yang akan menagih kepada si debitur. Bank selesai. Tidak ada masalah, ya. Bagaimana tadi pertanyaannya Pak Layan? Kalau debitur mau melunasi, tetapi sertifikatnya tidak ada pada kantor bank. Karena belum didirikan bangunan, belum dibuat akte jual beli PPAT, sehingga tetap ada di tangannya developer. Bagaimana tanggung jawabnya bank? Bank itu tidak punya tanggung jawab apa-apa. Bank itu hubungannya antara debitur dan kreditur. Bank itu tidak akan intervensi antara hubungan developer dengan si pembeli. Itu urusannya mereka. Jadi bank tidak bisa dipersalahkan. Karena pembeli yang sekaligus sebagai debitur, dia yang memilih developer. Bukan bank yang memilih developer. Itu kira-kira ya. Lalu tentang AIDA. Sekarang memang dengan adanya, mungkin saya awali dengan COVID ya. Dengan adanya COVID itu dalam hukum itu disebut overmah. Overmah itu first measure. Ada first measure yang absolut dan ada first measure yang relatif. COVID ini adalah first measure yang relatif, bukan yang absolut. Apa yang absolut, Pak? Saya janji kepada Bu Sherly sudah membayar sebagian kepada saya janji untuk mengirim guci Cina yang diproduksi tahun 1200 misalnya. Tapi tadi malam ditendang kucing sehingga guci itu pecah. Saya tidak bisa memberikan prestasi saya kepada Bu Sherly karena guci itu sudah tidak bisa dibuat lagi. Itu dibuat tahun 1200. Itu namanya first measure yang absolut. Tapi COVID ini kan ada rentang waktu yang akan berakhir. Ya. Saya kebetulan termasuk di Zoom ini yang diminta untuk berbicara tentang first measure itu. Nanti bisa dibaca di dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Ditambah pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata tentang first measure ini. COVID itu adalah first measure. Di PHK itu first measure. Di PHK karena COVID.
Sehingga debitur bisa mengajukan permohonan kepada kreditur untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Untuk apa? Supaya bank melakukan suatu upaya dalam kegiatan kredit itu terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Di antaranya apa? Di antaranya misalkan penurunan suku bunga kredit, atau angsurannya diperkecil, lalu jangka waktunya diperpanjang. Atau bisa juga pengurangan tunggakan pokok didiskon oleh bank. Atau karena usahanya berhenti karena COVID, kemudian mungkin ditambah fasilitas kredit. Yang ekstrim itu konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Bank masuk ke dalam perusahaan itu. Ya, itu tentang restruktur. AIDA sekarang. Terhadap kredit bermasalah ini, jadi kalau saudara memperhatikan cara kerjanya bank, maka tidak pernah bank itu sewaktu melakukan pengikatan, pembuatan perjanjian kredit, atau pembuatan perjanjian pengakuan hutang, atau pembuatan akte pengakuan hutang, itu diikuti dengan kuasa menjual. Itu tidak boleh. Ya, di masyarakat sekarang sudah banyak beredar istilah dana talangan. Itu kejahatan. Ya, kejahatan itu. Karena dana talangan ini kan memberikan pinjaman, bukan menjual propertinya. Ya. Sekarang bank sudah tahu bahwa jaminan ini bukan untuk dia miliki. Itu dilarang. Nanti saudara baca pasal 12 Undang-Undang nomor 4 tahun 96. Bank memperjanjikan atau kreditur memperjanjikan kalau kredit ini bermasalah, maka jaminan ini akan menjadi miliknya kreditur, itu dilarang. Larangan ini sebelumnya diatur dalam pasal 1178 KUH Perdata. Lalu setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, diatur lagi, tidak boleh itu. Sehingga kalau kredit ini bermasalah, maka mekanisme yang pertama, karena sudah dibebani dengan hak tanggungan, kedudukan bank sebagai kreditur separatis, maka bank akan melelang. Ya. Yang kedua, bank melakukan pendekatan kepada debitur. Nah, ternyata debitur kooperatif. Dia menyerahkan secara sukarela jaminan itu sebagai pelunasan. Atau menyerahkan secara sukarela untuk mengurangi outstandingnya. Sehingga sebagian dilunasi, sebagian lagi masih menjadi hutang tanpa jaminan. Nah, yang ketiga, dilelang dan bank sebagai pembeli lelang. Ini khusus untuk Bu Sherly. Bu Sherly nanti baca pasal 110 Peraturan Kepala Badan nomor 3 tahun 97. Ini peraturan ini mestinya khusus untuk bank swasta, seharusnya aturan ini dilakukan judicial review. Kenapa? Karena tidak mengakomodasi kepentingan bank swasta. Peraturan Kepala Badan 3 tahun 97, pasal 110, cuma mengakomodasi kepentingan bank pemerintah. Nanti Bu Sherly bisa ngubungi saya, Pak, tolong ini digugat, Pak, supaya dirubah ini. Nah, itu tugas saya itu. Ya. Kenapa? Jadi kalau Bank Permata sekarang melelang, lalu Bank Permata membeli lelang,
maka Bank Permata sebagai pemilik. Berbeda dengan bank pemerintah. Ini kemunduran, peraturan ini adalah kemunduran. Dasar aturan dari ketentuan ini adalah instruksi atau namanya Vendu Reglement, Undang-Undang Lelang pada waktu Belanda. Jadi kalau dulu bank swasta dan bank pemerintah itu selaku kreditur boleh membeli lelang. Tetapi setelah dibeli, bukan tujuannya, ini menjadi aset AIDA. Bukan tujuannya untuk memiliki. Tetapi tujuannya untuk dialihkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, sebelum membeli lelang, bank itu membuat statement di notaris. Namanya akte de komen. Pada waktu membuat akte de komen, dia mengatakan, saya akan ikut lelang terhadap pengumuman lelang ini, properti ini, dan nanti dalam waktu 1 tahun setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, saya boleh mengalihkan kepada pihak ketiga lain. Dalam praktek, ternyata kantor pertanahan yang membuat aturan sendiri tidak melaksanakan aturan itu. Sehingga bank swasta tetap dilayani kalau membeli barang jaminan secara lelang. Jadi tetap bisa mengalihkan kepada pihak ketiga lain tanpa harus membayar PPh dan BPHTB. Ini pelanggaran yang dibuat oleh BPN karena tidak mengindahkan pasal 110. Ya, itu. Yang berikutnya, ternyata debitur itu secara sukarela menyerahkan kepada kreditur. Itu dasar hukumnya, Bu Sherly, nanti dibaca pasal 20 Undang-Undang nomor 4 tahun 96. Karena diserahkan langsung menjadi aset AIDA. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hatinya gimana bank itu menerima. Ternyata debitur sekarang itu pinter-pinter. Dia menyerahkan kepada Bu Sherly, Bu, saya sudah tidak mampu bayar, ini saya serahkan, tetapi saya minta waktu 6 bulan untuk pengosongannya. Ini diakali oleh si debitur ini. Ternyata 6 bulan kemudian, dia tidak mengosongkan. Apa upayanya bank? Upayanya bank adalah menggugat. Nah, kalau sudah menggugat, waktunya sudah 3 tahun, bisa 4 tahun. Oleh karena itu, kalau mau diserahkan secara sukarela, bank harus cermat dan hati-hati. Saya mau menerima sebagai pelunasan seluruhnya atau pelunasan sebagian, kalau sudah kosong. Jadi dibuatlah perjanjian dengan syarat tangguh. Ya, perjanjian dengan syarat tangguh. Itu boleh. Membuat perjanjian dengan saya, membeli ini, dan saya angsur tiap bulan, sisanya kalau Gunung Semeru meletus. Nah, itu tidak boleh. Karena syarat tangguhnya itu tidak tertentu. Jadi harus ada limit waktu yang tertentu. Jadi itu AIDA yang saya jelaskan tadi itu ya, tentang aset AIDA. Itu ada di dalam peraturan BI juga boleh. Ada peraturan BI, saya lupa itu, tahun 2012 kalau tidak salah. Ya, di dalam Undang-Undang Perbankan, kalau tidak salah sekitar pasal 12 Undang-Undang Perbankan, itu diperbolehkan kreditur itu membeli barang jaminan. Tetapi tidak boleh diperjanjikan pada awal perjanjian kredit. Jadi pada ketika ditandatangani perjanjian kredit awal, langsung diberikan kuasa untuk menjual. Itu dilarang. Larangannya di pasal 12. Ya. Yang lain cukup kira-kira?
Yang untuk Bu Silvi tadi, jaminan PPJB itu tidak usah khawatir karena ada perjanjian kerjasama, ya. Baik. Itu Baik. Pak Jafar, ya. Ya, ini saya untuk Bu Shirley ya. Mengenai plafon kredit KPR, kalau di Amerika, kita sebelum mengajukan, sebelum mencari properti untuk dibeli secara KPR, kita itu datang ke mortgage company, sejenis bank begitu, untuk mengajukan kredit KPR. Dan dia akan menyetujui dengan plafon, katakanlah 150.000 US dollar. Barulah saya mencari properti yang nilainya sesuai dengan kredit yang saya dapat, plus uang muka yang sudah saya miliki. Katakanlah saya punya tabungan 50.000 US dollar, sehingga saya cari rumah yang harganya 200.000 US dollar. Nah, kalau di Indonesia, kita broker ini sering salah kaprah atau kepotokan begitu. Pembeli kita itu cari rumahnya dulu, sudah dapat yang cocok, sudah nawar, sudah deal harga, baru ngajuin KPR. Sampai di bank, KPR yang diharapkan 1 miliar cuma dapat 700. Ya kan? Padahal harga properti 1,4, dia punya uang muka 400, berharap dapat KPR 1M, dapatnya cuma 700, yang 300 dapat dari mana? Nah, batallah transaksi tersebut. Nah, gimana mengantisipasi kondisi seperti ini dari pihak perbankan? Apakah kita sebagai broker bisa minta lebih dahulu bank menilai calon pembeli kita, ya kan, dari sisi kemampuan keuangan untuk mendapatkan KPR itu, apakah bisa diberikan plafon kredit dulu, sehingga waktu kita survei ke lokasi, ninjau properti, dapat yang cocok, sudah nawarnya bisa sesuai dengan plafon kredit plus uang muka yang sudah ada di deposito. Itu pertanyaan saya, Bu Shirley. Oke, Pak. Kalau seperti yang di Amerika itu sepertinya di tempat kami belum ya Pak ya. Saya nggak tahu di tempat bank lain, tapi yang pasti di tempat kami belum bisa memberikan plafon dulu, sehingga baru maunya sih sepertinya itu ya Pak, lebih enak gitu ya. Tapi kenyataannya memang nggak bisa. Tapi kalau untuk kisi-kisi nasabah, kira-kira berapa sih yang bisa di finance, istilahnya kemampuannya dia. Mungkin seperti yang di awal tadi yang sempat saya inform, jadi dia kalau memang beli properti, itu memang dia sudah punya budget tertentu, seberapa yang dia, yang tahu kemampuan nasabah sendiri sebenarnya kan. Pihak property agent juga nggak tahu kemampuan nasabah, pihak bank juga nggak tahu kemampuan nasabah gitu. Nah, sebenarnya nasabah sendiri yang tahu kekuatan dia, kemampuan dia untuk membeli aset seberapa besar, seperti itu. Nah, untuk kasaran menghitung kemampuan nasabah, itu sebaiknya mungkin di teori-teori ekonomi itu ada biasanya sepertiga kali gaji, atau 30% sampai 40% dari total pendapatannya dia, pengeluaran dia dibagi dengan pendapatan itu plus minus 30 sampai 40%. Ya, itu. Tapi kalau untuk analisa duluan sehingga tahu dapat plafon dulu, itu istilahnya kayak auto approve itu ya. Itu kita belum bisa, belum ada gitu. Tapi kalau untuk nasabah priority Bank Permata itu sebenarnya mereka bisa mendapatkan plafon itu sih. Tapi itu kan khusus ya, nggak semua nasabah teman-teman adalah nasabah priority Bank Permata. Tapi kalau khusus untuk nasabah Bank Permata, itu sebenarnya mereka udah tahu plafon berapa yang mereka bisa dapetin. Seperti itu sih. Gitu Pak Yafet. Baik. Karena kan silakan, aset Pak. kita ya, jadi dia sebenarnya kita sudah bisa hitung kira-kira Bapak A ini bisa dapat plafon sekian. Itu bisa sih. Apakah di asosiasi kah atau di
perbankan, ya, termasuk Bank Indonesia, tidak pernah terpikirkan bahwa prosedur KPR kita ini salah. Yang benar tuh ya yang kayak di Amerika, dikasih plafon dulu, nanti baru cari properti. Ini kebalik, ini bikin susah, gitu kan? Apa tidak pernah dibicarakan tuh di asosiasi kah atau di dalam rapat dengan pihak-pihak Bank Indonesia atau OJK begitu, Bu? Kalau dalam skup besar itu nanti saya tampung dulu ya Pak ya. Tapi yang pasti kalau untuk internal dari Bank Permata yang tadi saya inform, nasabah priority Bank Permata dan itu udah tahu plafonnya Pak. Kalau memang mereka berkenan untuk beli properti, itu bisa kita bantu sih Pak. Tapi kalau secara umum nanti itu saya tampung untuk saya sampaikan ke pusat ya Pak ya. Soalnya saya sebagai trainernya broker ini, saya ngajarin memang menghitung kemampuan mendapatkan KPR dari calon pembeli. Tapi persoalannya kita kan nggak bisa tanya pembeli soal isi perutnya secara leluasa. Apalagi kalau kita baru kenal sama pembelinya. Masa kita tanya gajimu berapa? Gaji istrimu berapa? Ya toh? Coba lihat rekening 3 bulan terakhir, saya mau menilai cash flow-mu bisa ngangsur berapa. Kan itu kan kerjaannya bank, kita kan nggak bisa mewakili bank. Ya kan? Dalam pengertian itu isi perutnya calon pembeli itu kita juga nggak bisa bongkar seenak kita sendiri. Kita cuma bisa kasih ancer-ancer. Ya, itu cuma masukan aja lah. Ya, silakan Pak Leon kalau ada pertanyaan yang lain dari peserta. Kita ada 10 menit lagi ya untuk acara ini. Jadi kalau ada peserta yang pertanyaannya belum selesai, silakan Pak Leon bacakan. Iya. Untuk Bu Shirley dan juga Pak Wahyudi, kita kalau sekarang di masa pandemi ini kalau misalkan berobat ke rumah sakit gitu ya, kan muncul biaya-biaya baru gitu ya yang tidak terduga, ada harus bayar APD, ada harus bayar macam-macam. Nah, untuk pada saat sekarang ini, pada saat-saat masa pandemi ini, untuk biaya KPR apakah ada penambahan yang sebelumnya masa-masa sebelumnya tidak ada, sekarang muncul pada saat sekarang? Dan juga untuk Pak Wahyudi mungkin kalau kita proses akad gitu ya, AJB atau yang lain-lain, apa ada muncul biaya-biaya tambahan? Misalkan untuk checking jadi lebih mahal atau bagaimana? Silakan, Bu Shirley dulu mungkin ya. Kalau notaris saya yakin tidak ada. Tidak ada ya, Pak Wahyudi ya. Kalau dari Bu Shirley? Di bank juga nggak ada tambahan sih Pak. Nggak ada tambahan biaya, normal semuanya, ada provisi, admin, asuransi jiwa, kebakaran, biaya notaris, udah normal sih Pak, nggak ada kenaikan. Normal semua ya, oke. Oke, ada pertanyaan dari chat Pak Leon. Untuk Bank Permata butuh waktu berapa lama Bu Shirley untuk memproses KPR mulai sejak dokumen lengkap diterima oleh Bank Permata? Karena kelihatannya beberapa bank saat ini mulai banyak yang proses KPR-nya membutuhkan waktu lebih lama daripada sebelum terjadinya pandemik. Apa betul untuk memprosesnya sekarang waktunya lebih lama, Bu Shirley? Ya, kita komit tetap 5 hari kerja dari data lengkap. Nggak ada perubahan juga. Tetap. Maksimal 5 hari kerja. Pak Leon? Ya. Udah, nggak ada yang lain? Ini satu ya, Bu Shirley lagi. Ada nasabah yang pernah meminjam data kreditnya ke saudaranya untuk mengajukan kredit mobil dan terjadi kredit macet, mobil ditarik. Apa masih bisa mengajukan KPR dan apakah ada cara jalan keluar agar bisa mengajukan KPR? Nah, itu. Meminjam nama ini agak susah juga ya. Siapa yang tahu? Seperti Pak Yafet bilang tadi, kita nggak tahu, bukan nggak percaya, tapi kan bank itu harus melihat hitam di atas putih. Kembalinya seperti itu. Jadi apakah benar itu leasing dari saudaranya atau apa? Tapi yang kita tahu, yang ketangkepnya adalah itu namanya nasabah itu sih Pak. Jadi ya itu agak sedikit dihindari lah untuk pinjam-meminjam nama gitu ya. Tidak ada solusinya ya. Yang ada kita berhati-hati tidak meminjamkan nama gitu ya, Bu Shirley ya. Sekarang agak sulit ya kalau untuk pinjam-meminjam nama gitu ya. Apalagi kalau sampai disalahgunakan seperti itu sih. Yang rugi benar-benar kitanya sendiri sih. Leon, ada pertanyaan dari Pak Juan Syah kalau nggak salah ini.
Bisa kebaca nggak Pak Leon? Di saya nggak kebaca Pak Yafet. Oh, oke. Soalnya dia sudah tanya sebelumnya kok nggak Oh, sebelumnya ya. Tidak dibahas-bahas gitu. Sebentar. Di saya nggak muncul Pak Yafet. Saya juga nggak ada ini. Oke. Oke, Pak Yafet, silakan dilanjut. Yes, saya pikir sudah cukup. Waktu kita sudah 2 jam kurang 1/4 menit. Ya, tentu kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Mungkin ada yang terlewatkan. Ya. Untuk peserta yang merasa masih ada pertanyaan, bisa ajukan ke RAB Jatim supaya kita ada event pada bulan-bulan ke depan untuk case yang dibahas hari ini yang belum terselesaikan. Kita akan berikan topik yang berbeda tapi ada terkait dengan hal-hal yang belum dibahas atau belum sempat dibahas hari ini. Terima kasih untuk Pak Wahyudi, terima kasih Ibu Sherly sudah meluangkan waktunya untuk RAB Jatim. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah bergabung, yang jumlahnya tadi kira-kira 170, sekarang sudah tinggal 150. Terima kasih untuk semua. Moga-moga kita bisa bertemu di dalam Zoom webinar RAB Jatim kesempatan yang akan datang. Terima kasih semua. Ada satu pengumuman dari Pak Leon, silakan. Pengumuman, ya. Ada kabar baik buat teman-teman semua. Jadi tanggal 1 Juli, hari Rabu, itu akan ada webinar seri yang ketiga dari RAB Jatim, yang judulnya adalah Boost Your Sales with Personal Branding, dengan narasumbernya yang luar biasa gitu ya. Dari Singapura, Mr. Pravin Raj. Dia sudah berkecimpung lama di AirAsia, di DHL dan seterusnya, dan juga ada Miss Amelia Salim, entrepreneur dan influencer dari Surabaya. Jadi mudah-mudahan dengan semakin banyaknya webinar dari RAB, kita semua semakin profesional, semakin knowledgeable gitu ya, sehingga kita semua para agent tentunya bisa berbuat yang lebih baik untuk semua stakeholder kita, baik vendor, baik buyer, baik developer, baik juga rekan-rekan kita di perbankan. Ya. Salam RAB untuk semuanya. Terima kasih Pak Wahyudi, terima kasih Bu Sherly untuk waktunya. Terima kasih kembali. Terima kasih.